Halo, nama saya Hendra Tribudiana, NP saya 74100-313. Kali ini saya akan membahas tentang review database 1 pada teori database 2. Dosen saya adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom, OCA. Tujuan belajar dari bab ini adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, lalu memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Langsung aja, basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, semisal mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi di antara entitas seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Lalu selanjutnya adalah manajemen sistem basis data atau Database Management System, DBMS. Adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Tujuan dari pengajaran mata kuliah basis data adalah untuk memberikan suatu pendahuluan mengenai sistem manajemen basis data dengan penekanan pada bagaimana cara mengorganisasi suatu informasi dalam DBMS untuk memelihara informasi tersebut dan melakukan pengambilan informasi secara efektif, dan bagaimana cara mendesain suatu basis data dan menggunakan suatu DBMS secara efektif pula. Penggunaan DBMS untuk suatu aplikasi tergantung pada kemampuan dan dukungan DBMS yang beroperasi secara efisien. Sehingga agar bisa menggunakan DBMS, perlu diketahui cara kerja dari DBMS tersebut. Pendekatan yang dilakukan untuk penggunaan DBMS secara baik meliputi implementasi DBMS dan arsitektur secara mendetail untuk dapat memahami desain dari suatu basis data. Selanjutnya, pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Pada konteks yang lebih luas, ER model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Selanjutnya adalah entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Berikut contohnya, himpunan entity, kumpulan entity yang sejenis. Dalam employees terdapat load, name, dan SSN. Ini adalah contoh gambar entity. Dimisalkan adalah himpunan data pegawai. Semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Tiap himpunan entity memiliki kunci atau primary key yang biasanya digarisbawahi dari salah satu entity tersebut. Tiap atribut memiliki domain. Selanjutnya adalah relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misalkan, dalam contoh ini adalah
Ani bekerja di Departemen Farmasi. Berikut contohnya, relasi antar entiti. Selanjutnya adalah entiti lemah atau weak entity. Entiti lemah dapat diidentifikasikan secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entiti yang lain atau owner. Himpunan entiti owner dan entiti lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many atau satu owner banyak entiti lemah. Ini contohnya. Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Sebaliknya, tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Ini adalah contoh dari entity weak. Selanjutnya adalah agregasi. Atau integrity constraints yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Batasan kunci primer atau primary key constraint. Himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi jika tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field dan key tersebut tidak memiliki subset. Pernyataan dua salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari suatu key untuk satu relasi,
maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Misalnya, seed adalah key untuk relasi student. Bagaimana dengan name? Himpunan key atau seed, GPA adalah merupakan super key. Primary dan candidate key dalam SQL dari kemungkinan banyak candidate key atau dispesifikasi dengan menggunakan unique, salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Seorang student dapat mengambil suatu course dan hanya menerima satu nilai untuk grade dari course yang diikutinya. Lalu, foreign key. Foreign key adalah himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Selanjutnya, struktur query language atau SQL. Struktur query language adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dari SQL adalah sebagai berikut: select, distance, select list, from list, where, qualification. Suatu query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa from yang menentukan cross product table. Klausa optional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditujukan oleh from. Berikut akan dibahas sintaksis query SQL dengan lebih mendetail. From list. Pada klausa from adalah daftar nama tabel. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama alias berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list. Lalu select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Nama kolom dapat diawali dengan nama alias dari tabel. Selanjutnya, kualifikasi. Pada klausa where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta, atau aritmatika, dan string. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi set yang lain seperti in, yang berfungsi untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan. Lalu any dan all, yang berfungsi untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu. Exist, yang memeriksa apakah suatu set kosong atau isi. Operator in dan exist dapat diawali dengan not. Fitur SQL yang lain yaitu nested query, artinya query yang memiliki query lain di dalamnya, yang disebut dengan subquery. Nested query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown values. SQL mendukung 5 operasi agregat yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung cacah, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, AVG menghitung rata-rata nilai, max mencari nilai yang paling besar, min mencari nilai yang paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by.
Dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan grup by. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Istilah normalisasi berasal dari E.F. Codd, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih. Tabel pertama adalah sebelum bentuk normal pertama. Tabel yang kedua yang sudah dalam bentuk normal pertama. Bisa dilihat. Sebelum ke latihan soal, bentuk normal kedua, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama. Dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Selanjutnya kita akan menjawab latihan soal. Pada soal pertama, terdapat soal, gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya data perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar 2.500 per hari. Jawabannya adalah sebagai berikut. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain. Dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama dan kunci musik. Tiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, dan sebuah identifikasi album. Terdapat ID album dan format. Tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Bisa dilihat relasinya. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya. Album berisi lagu, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi. Dari seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Musisi menyanyikan lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi. Album diproseduri musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Berikut TR modelnya. Soal selanjutnya. Perhatikan skema relasional berikut ini. EMP add bersifat integer, iname bersifat string, age bersifat integer, salary bersifat real. Words add bersifat integer,
date bersifat integer, visited underscore time bersifat integer. Depth date bersifat integer, dname bersifat string, budget bersifat real, managerit bersifat integer. Pertanyaannya, berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record pada departemen? Jawabannya adalah, jika ingin menghapus record pada departemen, maka terlebih dahulu harus menghapus record pada works dengan date yang sama dengan date pada departemen, atau mengganti nilai date pada works yang mana date tersebut sama dengan date yang akan dihapus untuk membebaskan date pada departemen yang akan dihapus. Soal selanjutnya, untuk skema relasional pada nomor 2 didefinisikan relasi departemen pada SQL sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Jawabnya adalah create tabel, petik 1 dep, lalu berisi dalam kurung date in dalam kurung 11 not null auto increment, koma, petik 1 dname varchar dalam kurung 255 default null, koma, petik 1 budget in dalam kurung 3 default null, koma, primary key dalam kurung petik 1 date unique managerit dalam kurung on delete cascade on update set that default, diakhiri dengan kurung tutup. Nomor 4. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT. Jawabannya adalah, ketikkan select bintang from AMP works dep where AMP.8 sama dengan works.8 and works.date sama dengan departemen.date and dep.dname sama dengan petik 1 IT petik 1. Silakan dicoba dalam SQL. Pertanyaan nomor 5. Untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di departemen IT dan memiliki usia yang lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di departemen IT. Caranya, ketikkan select bintang from AMP works dep where AMP.8 sama dengan works.8 dan works.date sama dengan dep.date and dep.dname sama dengan diapit petik 1 IT and AMP.h lebih dari AVG dalam kurung select bintang from AMP works dep where AMP.8 sama dengan works.8 and works.date sama dengan dep.date and dep.dname sama dengan petik 1 IT petik 1 diakhiri dengan kurung tutup. Selanjutnya, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Jawabnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat jawabannya. Lalu, kesimpulan pada bab ini adalah, bab ini dibahas mengenai dasar-dasar sintak SQL pada Oracle 9i dengan menggunakan SQL plus workset. Dibahas mengenai sintaks DML yaitu select yang dimanipulasi dengan klausa where dan juga dengan dimanipulasi oleh tampilan pada nama fieldnya. Jadi, untuk melihat tabel dalam database Oracle dapat menggunakan select bintang from tab. Maka struktur tabel pada database tersebut dapat dilihat. Tapi berbeda untuk MySQL, yaitu dengan perintah show database. Tapi juga ada kesamaan dalam perintahnya, seperti menampilkan struktur field dalam tabel yaitu DSC,
nama tabel. Selain itu juga digunakan beberapa perintah operasi aritmatika dan perbandingan, karakter dan logika, seperti plus, min, in, not, kurang dari, lebih dari, dan lain-lain. Jadi, dalam beberapa perintah Oracle database ada perbedaan dengan database lainnya. Itulah teori database 2 mengenai review database 1. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih.